Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviana Putri. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah review jurnal saya yang berjudul Internal Marketing Teacher Job Satisfaction and Effectiveness of Central Taiwan Primary School. A. Review isi jurnal. Berdasarkan review isi jurnal, tingkat kelahiran Taiwan telah berkurang selama beberapa dekade terakhir, turun menjadi rata-rata 0,9 kelahiran per wanita pada tahun 2011 dari 3,09 yang tercatat pada tahun 1976. Statistik ini untuk tahun 2011 adalah rekor terendah baru. Penurunan angka kelahiran sangat mempengaruhi keadaan lembaga pendidikan di Taiwan. Karena penurunan jumlah anak yang mendaftar ini, kompetisi di lembaga pendidikan dasar menjadi lebih agresif dari sebelumnya di Taiwan. Untuk bersaing dengan sekolah sejenis, institusi perlu memenuhi pelanggan internal maupun eksternal. Namun, sekolah jarang memperhatikan kebutuhan pelanggan internal atau memantau ini secara sistematis. Demikian mungkin ada kesenjangan antara sekolah, operasi, dan harapan guru. Pemasaran internal telah didefinisikan dalam berbagai cara dalam pemasaran dan literatur perilaku organisasi. Tasser dan Arbeid menyarankan bahwa karyawan harus dipandang sebagai pelanggan. Bahwa dengan memperlakukan karyawan sebagai pelanggan, kualitas layanan meningkat. Artinya, internal pemasaran menekankan bahwa karyawan harus didahulukan, bahwa karyawan pelanggan internal, dan bahwa pekerjaan mereka adalah produk internal. Dalam proses pemasaran internal, upaya didedikasikan untuk desain produk yang lebih baik memenuhi kebutuhan karyawan. Kepuasan kerja juga merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi karyawan perilaku. Ketika individu puas dengan pekerjaan mereka, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab untuk mendukung organisasi. Pekerjaan kepuasan telah didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian pekerjaan seseorang. Kepuasan kerja guru berhubungan langsung dengan kualitas pengajaran disediakan di dalam kelas. Selain itu, kepuasan guru pada manajer sekolah penting, tidak hanya sebagai indikator efisiensi manajemen, tetapi juga untuk sekolah berfungsi sebagai lingkungan yang efektif untuk membuat manajemen keputusan. Nah, di sini konsep efektivitas mengacu di lingkungan sekolah untuk organisasi mencapai tujuan spesifiknya. Jong mengamati bahwa dalam studi penelitian efektivitas sekolah memiliki tujuan khusus. Adapun yang pertama, untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi ciri sekolah yang efektif. Sedangkan yang kedua, untuk mengidentifikasi perbedaan hasil pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Karena banyak sekolah umum di Taiwan memiliki sumber daya yang terbatas, itu sangat sulit bagi setiap sekolah untuk memaksimalkan efektivitas untuk mencapai tujuannya. Nah, dalam proses mengejar berbagai tujuan, setiap sekolah mengalami tekanan yang berbeda dari lingkungan. Oleh karena itu, setiap sekolah mengembangkan prioritas dan kriteria yang berbeda. Di sini, dalam pemasaran internal, fokusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, organisasi efisiensi yang berfungsi melalui perhatian secara terus-menerus. Dan ketiga, peningkatan tugas. Oke, kesimpulan. Interpemasaran adalah proses interaksi antara organisasi dan karyawannya dalam konteks perusahaan tertentu, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan suasana dan lingkungan di mana karyawan didorong untuk menciptakan, mengkoordinasikan, dan meningkatkan perusahaan secara keseluruhan, yaitu bekerja menuju tindakan, interaksi, dan adaptasi yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Efektivitas dan kinerja sekolah dapat ditingkatkan dengan menyediakan kondisi kerja yang baik untuk guru dan dengan mempertahankan guru yang efektif. Pada kesimpulan ini juga ditemukan bahwa pemasaran internal memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kepuasan kerja dan efektivitas sekolah.
Adapun hubungan langsung antara pemasaran internal dan efektivitas sekolah menemukan bahwa pemasaran internal memiliki pengaruh langsung pada efektivitas sekolah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.